Oke, halo semuanya. Selamat datang di sesi persiapan ujian super kilat. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu topik yang paling sering keluar di ujian statistik, ukuran tendensi sentral. Yep, rata, median, dan modus. Sering banget kan kita bingung, ini kapan pakai rata, kapan pakai median, atau modus? Nah, tenang aja, kamu nggak sendirian. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bikin semuanya jadi terang benderang, biar kamu pede banget pas ngerjain ujian nanti. Oke, kita langsung aja ya. Jadi ada 3 senjata utama yang harus kamu kuasai buat ngertiin data apapun. Rata, median, dan modus. Anggap aja ini 3 cara beda buat nemuin jantungnya data kamu, atau skor yang paling biasa gitulah. Yuk kita mulai. Oke, yang pertama, rata, atau yang sering kita sebut mean. Ini nih yang paling umum, paling sering kita pakai. Cara ngitungnya gampang banget. Tinggal jumlahin aja semua nilainya, terus bagi deh sama ada berapa banyak datanya. Udah, itu doang. Lanjut, kita punya median. Nah, kalau median, kata kuncinya itu posisi. Median ini nilai yang secara fisik benar-benar ada di tengah-tengah. Tapi ingat, setelah datanya kamu urutin dulu dari yang paling kecil ke paling besar. Dia itu persis di tengah. Dan yang terakhir, yang paling gampang, jujur aja, ini modus. Buat nyari modus, kamu cuma perlu lihat, nilai mana sih yang nongolnya paling sering? Udah, itu aja. Gampang kan? Oke, teorinya cukup dulu ya. Sekarang kita langsung praktek. Nah, ini nih contoh soal yang bakal sering banget kamu temuin di ujian. Kita bakal pakai data berat badan siswa buat ngitung ketiganya. Nah, coba lihat. Kita punya data berat badan 10 orang siswa. Penting buat diperhatiin, datanya ini masih acak ya, belum diurutin. Ini titik awal kita. Oke, buat ratanya kita pakai rumus tadi. Pertama kita jumlahin semua berat badannya, dapat tuh 330. Terus karena ada 10 siswa, ya udah tinggal 330 dibagi 10. Hasilnya, rata-rata berat badannya adalah 33 kg. Simple. Nah, sekarang median. Dengerin baik-baik, ini langkah yang paling sering banget dilupain pas ujian. Kamu harus banget ngurutin datanya dulu. Setelah diurutin, kita lihat, datanya ada 10, berarti genap kan? Nah, kalau genap, kita ambil 2 angka yang di tengah, yaitu 32 sama 33. Terus diapain? Kita cari rata-ratanya. Dapat deh mediannya, 32,5 kilo. Kalau datanya ganjil, lebih enak lagi, tinggal comot aja satu angka yang pas di tengah. Oke, ini nih bagian yang paling penting. Bagian strategisnya, kamu tuh nggak bisa asal pilih. Kadang-kadang, median itu jauh lebih bagus daripada rata. Kita bakal lihat kapan dan kenapa. Ini kunci buat jawab soal analisis, bukan cuma hitungan. Pegang baik-baik konsep ini. Rata itu baperan. Dia kepengaruh sama semua angka, apalagi sama angka yang aneh, yang gede banget atau kecil banget, yang kita sebut outlier. Nah, kalau median, dia lebih cuek. Dia nggak peduli sama angka-angka ekstrim itu, karena dia cuma lihat posisi tengah. Coba deh lihat contoh data ini. Sebagian besar angkanya kan kecil-kecil ya, dari 1 sampai 6. Tapi tiba-tiba ada satu angka nyeleneh, 70, yang jauh banget dari teman-temannya. Nah, angka 70 inilah yang kita sebut outlier atau pencilan. Sekarang, lihat deh apa yang terjadi. Kalau kita hitung, rata-ratanya jadi 13, sementara mediannya cuma 4. Gila, bedanya jauh banget kan? Si rata-rata ini keseret abis-abisan sama angka 70 tadi. Nah, sekarang aku tanya ke kamu. Menurut kamu, angka mana yang lebih pas buat ngegambarin pusat data ini? Apakah 13, yang bahkan nggak deket sama sebagian besar datanya? Atau 4, yang benar-benar ada di tengah-tengah kumpulannya? Jelas kan? Median di sini jauh lebih jujur. Nah, ini visualnya biar makin kebayang. Lihat yang kiri, kalau datanya simetris, bentuknya kayak lonceng gitu. Rata-rata, median, sama modus itu numpuk di satu titik yang sama. Tapi, lihat yang kanan, kalau datanya miring, rata-rata itu pasti keseret ke arah ekor yang panjang, ke arah outliernya. Sementara median, dia tetap santai di tengah-tengah gundukan utama. Oke, jadi catat nih tips penting buat ujian. Kalau di soal kamu lihat datanya aneh, miring, atau ada angka yang ekstrim banget, kemungkinan besar jawaban yang paling benar buat nunjukin pusat datanya itu ya median, bukan rata. Tapi jangan salah, bukan berarti rata itu nggak berguna ya. Dia tetap penting banget dan banyak dipakai. Biar lebih nempel di kepala, kita lihat contoh di kehidupan nyata. Contoh paling gampang, IPK kamu. Indeks prestasi kumulatif itu kan rata dari semua nilai kamu. Atau contoh yang lebih gede, kesehatan ekonomi negara.
pendapatan per kapita itu rata dari pendapatan semua orang di negara itu. Jadi, rata ini oke banget buat ngasih gambaran umum yang lengkap. Oke, kita udah hampir di akhir nih. Di bagian terakhir ini, aku mau kasih tahu jebakan-jebakan Batman yang paling sering bikin mahasiswa salah pas ujian. Dengerin baik-baik. Ini kesalahan paling klasik soal modus. Ingat ya, modus itu skornya, bukan frekuensinya. Jadi kalau angka 4 muncul 3 kali dan itu paling banyak, ya modusnya itu 4, bukan 3. Yang ditanya nilainya, bukan berapa kali dia muncul. Oke, kita rangkum ya, 3 kesalahan fatal yang harus kamu hindarin. 1. Lupa ngurutin data sebelum nyari median. Ini dosa besar. 2. Salah ngitung median kalau jumlah datanya genap. Ingat, ambil 2 di tengah, terus dirata-ratain. 3. Ketukar antara nilai modus sama frekuensinya. Hindari 3 ini, nilai kamu aman. Nah, itu dia. Sekarang kamu bukan cuma tahu cara ngitungnya, tapi yang lebih penting, kamu tahu kapan harus pakai rata, median, atau modus. Kamu udah siap banget buat ngadepin soal-soal ini. Kerjain yang teliti, percaya diri, semoga sukses ya!